Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang strategi integrasi standarisasi mutu, sertifikasi halal, serta analitika prediktif. Materi ini akan membahas bagaimana standar mutu, sistem sertifikasi halal, serta pemanfaatan analitika prediktif dapat diintegrasikan untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi proses bisnis di era industri 4.0. Pada era industri 4.0, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan, kehalalan, dan mampu memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara standarisasi mutu dan sertifikasi halal serta analitika prediktif. Standarisasi mutu berfungsi untuk memastikan produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk sesuai dengan ketentuan halal. Sementara itu, analitika prediktif memanfaatkan data dan teknologi untuk memprediksi potensi masalah kualitas sebelum terjadi. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepercayaan konsumen, serta meningkatkan daya saing pasar global. Selanjutnya yaitu konvergensi sistem dan teknologi industri 4.0. Pada industri 4.0, terjadi konvergensi atau penyatuan antara sistem manajemen dan teknologi digital. Integrasi antara standar ISO dan sistem halal memungkinkan perusahaan menjalankan satu sistem yang lebih efisien. Audit internal dapat dilakukan secara bersamaan sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi duplikasi pekerjaan. Selain itu, penggunaan Internet of Things atau IoT dan Digital Twin memungkinkan perusahaan memantau kondisi mesin secara real-time melalui sensor. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk membuat simulasi proses produksi sehingga kualitas produk dapat diprediksi sebelum proses produksi selesai. Integrasi ini juga mendukung penerapan prinsip ESG dan SDGs karena mendorong produksi yang lebih bertanggung jawab, efisien, serta berkelanjutan. Beralih pada materi selanjutnya, yaitu permodelan prediktif dan FMEA berbasis data. Permodelan prediktif ini merupakan pendekatan yang memanfaatkan data historis dan algoritma machine learning untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya kegagalan atau cacat produk. Beberapa algoritma yang umum digunakan antara lain regresi logistik untuk klasifikasi gagal atau normal, random forest untuk mengidentifikasi fitur sensor yang penting, artificial neural network untuk sistem yang kompleks, serta XGBoost yang efektif pada data berukuran besar. Untuk meningkatkan transparansi hasil prediksi, dapat digunakan metode explainable AI seperti SHAPE. Selanjutnya terdapat metode FMEA atau Fuller Mode and Effect analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko kegagalan. Nilai risiko dihitung menggunakan rumus RPH sama dengan S kali O kali D. Panduan tugas analitis mahasiswa Selanjutnya yaitu evolusi paradigma dan infrastruktur mutu nasional. Manajemen kualitas telah mengalami perkembangan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada inspeksi produk akhir menjadi sistem manajemen kualitas terpadu yang berbasis data dan pencegahan. Nah, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mendukung infrastruktur mutu nasional. Pertama, BSN atau Badan Standarisasi Nasional yang bertugas untuk menyusun dan menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Yang kedua, KAN yang berperan mengkreditasi lembaga pengujian dan sertifikasi sehingga hasil sertifikasi memiliki kredibilitas. Yang ketiga, lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro yang melakukan audit dan penerbitan sertifikat SNI. Terakhir, laboratorium pengujian yang memastikan produk memenuhi spesifikasi teknis dan keamanan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menciptakan sistem mutu yang terintegrasi sehingga kualitas produk dapat dijamin secara konsisten.